kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Amin. Hari ini kita akan beribadah dan akan datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Saat ini kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah nama-Mu Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, kiranya Kau berkati agar mereka diurapi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Amin. Tuhan dengan penuh semangat. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya. Mari kita angkat sorak-sorai kita. Bangkit sukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita katakan sekali lagi. Bangkit sukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, mari kita katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, maka dari itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari kita katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah
inilah kami. Hati sebagai Hati kami Bapa, yang Engkau dapat melihat bagaimana hati kami. padamu Kami tahu Tuhan yang lebih mengerti dimanapun ku bawa. kami untuk menyembah Hati Bapa. yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Sekali lagi, selamanya. inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh Dan kebenaran sampai selamanya. haleluya. Tuhan, inilah doa kami. Kami sebagai hamba yang mau taat dan setia di dalam mengikut Tuhan. Urapi kami, biar kami tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Dan pada malam hari ini urapi kami, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa, kesanggupan kami untuk mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Kami percayakan hidup kami waktu ini kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat berjumpa dalam persekutuan yang indah pada malam hari ini. Ini menjadi suatu ungkapan syukur bagi kita karena firman Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam Markus 14 ayat 38. Salah satu membacakannya bagi kita. Markus 14 ayat 38. Berfirmanlah Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Barang siapa yang merenungkan dan melakukan, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Firman Tuhan ini berkata, berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Satu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan? Kita sebagai pengikut Tuhan, orang yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, kita pasti punya keinginan. Tetapi kita punya keinginan yang lebih daripada keinginan Tuhan. Terkadang kita punya keinginan daging kita untuk memuaskan hasrat kita, tetapi kita tidak peka akan kehendak Tuhan, akan keinginan Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Apa yang harus kita lakukan? Poin pertama yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga. Artinya kita harus berjaga-jaga, mawas diri, berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Untuk kita dijauhkan dari kejahatan. Keinginan kita, terkadang keinginan daging melampaui keinginan Tuhan. Keinginan roh senantiasa bertata di dalam kehidupan kita. Itulah yang menuntun kita. Tetapi keinginan daging kita, keinginan manusia, lebih ditempatkan di depan daripada keinginan Tuhan. Terkadang kita tidak mau mendengar suara Tuhan.
lebih mendengar keinginan kita supaya terpuaskan. Supaya keinginan-keinginan kita tercapai, ambisi kita tercapai. Sehingga kita tidak peka akan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, bahkan menjaga sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus mawas diri, itu artinya harus berjaga-jaga. Untuk kita berjaga-jaga, kita minta tuntunan kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Setiap kita melakukan hal yang baik, iblis tidak suka. Iblis akan merenggut kebahagiaan kita. Iblis selalu mengintip di pintu. Untuk itu kita terus berjaga-jaga supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang melakukan kejahatan, yang merancangkan kejahatan kepada kita, sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Itu artinya kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga. Kita selalu kita harus terus berjaga-jaga. Di dalam perlindungan Tuhan ada penjagaan yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan. Oleh karena itu, kita senantiasa terus berjaga-jaga, terus mawas diri, terus berhati-hati terhadap serangan si iblis, terhadap yang jahat, sehingga kesempatan iblis untuk menjatuhkan kita tidak ada lagi karena keinginan kita dikalahkan oleh keinginan Tuhan. Poin yang kedua adalah berdoa. Doa adalah sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan. Di sana kita mencurahkan isi hati kita, berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan, mencurahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Tempat yang aman untuk mencurahkan isi hati kita hanya di dalam Tuhan. Sekarang ini manusia lebih fokus kepada media sosial. Media sosial. Di sana manusia sering mencurahkan isi hatinya lewat media sosial. Masalah pribadi diumbar di media sosial. Manusia lebih mempercayakan hidupnya kepada manusia. Tetapi manusia tidak dapat dipercaya. Lewat media sosial, masalah pribadi menjadi masalah umum. Jadi media sosial itu lebih diutamakan pada zaman ini. Tetapi saudara, kabar baiknya, tempat yang aman untuk mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus. Tempat kita berdialog. Tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tetapi ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada manusia, kepada media sosial, kita kira masalah itu selesai, tetapi masalah demi masalah dan selalu muncul sehingga kita menjadi terluka, sehingga hati kita kecewa, sehingga kita mengadakan pembalasan. Sehingga dampak kehidupan kita untuk kita menjadi kesaksian tidak ada lagi. Tetapi percayalah saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan keinginan Tuhan, yang kita lakukan hanya kehendak Tuhan, di situ ada jalan keluar. Untuk masalah kita dapat diselesaikan. Setiap masalah kita pasti ada jawaban hanya di dalam Tuhan. Saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Berserah senantiasa hanya kepada Tuhan. Bagaimana kata firman Tuhan ini? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Masa-masa pandemi yang kita hadapi saat ini membuat semuanya di dalam kesusahan, di dalam penderitaan.
ada kesempatan iblis untuk menjatuhkan kita, sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi ingat saudara, ada satu sahabat yang kita percaya, yaitu Yesus yang senantiasa menuntun, menopang kita, menyertai kita, sehingga dia memberi jalan kebenaran, yaitu hidup yang kekal. Kalau keinginan manusia adalah maut, membinasakan, tetapi keinginan roh adalah hidup yang kekal, membebaskan kita dari segala masalah, tantangan yang kita hadapi, dan berjalan dengan Tuhan. Pasti indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai berbicara lewat firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan di dalam hati kami, sehingga kami yang mendengar, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan. Daripada keinginan kami sendiri, di sini kami boleh belajar tentang firman-Mu, bagaimana sikap kami. Untuk kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami kuat bersama dengan Tuhan. Karena Yesus adalah jawaban doa. Yesus adalah jaminan hidup kami, karena Tuhan menjadi sumber kehidupan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang mendengar, yang mengikuti, yang setia mengikuti ibadah ini. Kami percayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan Engkau yang senantiasa menyertai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat dan menjadi pedoman bagi hidup kita. Amin. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya berjalan dengan baik. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport ibadah ini dan mensupport channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Sampai jumpa.